Oke, selamat pagi semuanya. Kita lanjutkan materi kita hari ini tentang sifat koligatif larutan. Oke. Pastikan kalian masih sehat dan tetap semangat ya anak-anak Bapak sekalian. Nah, kalau kemarin kita belajar sifat koligatifnya masih dasar untuk masuk ke dalam sifat koligatif larutan. Jadi hari ini kita masuk ke sifat koligatifnya. Kemarin udah Bapak kasih tahu juga sifat koligatif itu adalah sifat yang tidak tergantung pada jenis tapi tergantung pada jumlah. Yang kemarin Bapak kasih tahu juga udah sifat koligatif itu ada 4. Ada penurunan tekanan uap, ya kan? Dilambangkan dengan delta P. Ada kenaikan titik didih. Oke. Lambangkan delta TB. Kemudian ada namanya penurunan titik beku, namanya delta TF. Kemudian yang terakhir ada namanya tekanan osmotik. Inilah 4 sifat koligatif yang akan kita bahas. Yang pertama namanya adalah penurunan tekanan uap. Oke. Atau delta P. Kemarin kalau misalnya Bapak kasih tahu untuk masuk ke 4 ini harus tahu satuan konsentrasi. Nanti di penurunan tekanan uap satuan konsentrasi yang kita pakai adalah namanya fraksi mol yang dilambangkan dengan X kemarin kan. Nah, dalam penurunan tekanan uap, misalnya kita melarutkan suatu zat terlarut atau beginilah. Jika ke dalam suatu pelarut itu dimasukkan zat terlarut, maka partikel zat terlarutnya akan menyebar secara merata ke seluruh bagian larutan termasuk pada permukaan larutan. Jadi adanya zat terlarut ini bisa menyebabkan pelarut itu lebih susah menguap karena sebagian permukaannya tertutup oleh zat terlarut, kan gitu maksudnya. Jadi bisa dibilang tekanan uap larutan itu lebih kecil. Misalnya gini, kalau nggak gini aja ya, kata kuncinya adalah yang bapak kasih tahu. Tadi kan kita bilang tekanan uap larutan itu lebih kecil daripada tekanan uap pelarut murni. Jadi begini, kalau misalnya saya punya grafik seperti ini, saya gambarkan aja dulu ya. Ini kemudian yang warna biru ini cair, ini padat, ini gas. Nah, kalau misalnya kita tarik garis putus-putus, ini nanti di titik didih juga dipakai grafik ini ya. Nah, ini anggaplah 1 ATM. Yang warna ini punya pelarut. Yang warna biru ini punya larutan. Oke. Kalau dari grafik ini kita lihat menguap itu kan bisa dibilang muncul setelah proses mendidih gitu ya. Berarti dari cair ke gas. Jadi ketika dia mendidih tekanannya sama dengan tekanan udara luar. Berarti tekanan uapnya itu di sini. Ini P0 P0. Nah, ketika dia wujudnya larutan, yang garis putus-putus ini, ternyata
tekanan uapnya itu masih di bawah 1 atm. Berarti kan ini perubahan dari cair ke gas di sini. Ini P aksen. Sehingga selisih mereka ini dikenal dengan penurunan tekanan uap. Berarti kesimpulannya dari grafik catatannya bahwa tekanan uap pelarut P0 lebih besar dari P aksen. Catatan, P0 itu adalah tekanan uap pelarut. Kemudian P aksen itu adalah tekanan uap larutan. Sama yang Bapak bilang tadi, ketika dia udah ada pelarut dicampur dengan zat terlarut, maka tekanan uapnya lebih kecil. Kenapa? Karena pelarut lebih susah menguap karena sebagian permukaannya tertutup oleh zat terlarut, sehingga bisa dirumuskan. Sehingga kita jumpa rumus delta P sama dengan P0 dikurang P aksen. Ini rumusnya. Oke. Sementara itu delta P bisa dihitung dengan rumus P0 dikali XT. Ingat, XT itu adalah pecahannya menjadi praksimol kemarin kan, berarti delta P sama dengan P0 NT. NT ditambah NP. Ini juga rumus. Oke, ke setiap ada rumus harus diingat ya. Oke. Next. Kalau seandainya pun kalian mau menentukan langsung P aksennya, bisa dengan bantuan rumus atau pakai rumus ini juga boleh. P sama dengan P0 dikali XP. P0 dikali NP, NT ditambah NP. Ingat ya, XT sama XP tidak sama. Kalau XT itu terlarut, praksimol zat terlarut. Kalau NP itu praksimol zat pelarut. Kita buat keterangan biar jangan bingung. Oke, saya ulang lagi. Kalau XT itu adalah praksimol zat terlarut. Oke. Kalau XP praksimol pelarut. Oke. Kemudian kalau NT mol zat terlarut, kalau NP mol pelarut. Oke, kita buat contoh soal. Oke. Misalnya begini. Jika diketahui tekanan uap air pada suhu 25 derajat Celcius sebesar 23,76 mm Hg. Jika pada suhu yang sama ke dalam 900 mili air dimasukkan urea. Rumus kimia urea CONH2 2 kali, sehingga
tekanan uap larutan menjadi tekanan uap larutan menjadi 22,8884 maksudnya milimeter Hg. A. Tentukan penurunan tekanan uap. B. Tentukan fraksi mol urea. Oke, kita jawab penyelesaian. Dah diketahui penolnya 23,76 mm Hg. Oke. Kemudian volume air sama dengan 900 mili. Terus P aksennya 22,88 mm Hg. Yang ditanya A. Delta P, yang B. XT. Jawab A. Delta P sama dengan P0 dikurang P aksen. Kenapa kita pakai rumus ini? Karena keduanya udah diketahui. Tapi kalau tadi misalnya belum diketahui, baru kita pakai rumus yang XT. Nah, kita langsung masukin aja. 23,76 dikurang 22,84. Hasilnya 0,92 mm Hg. Yang B, ini yang pertama ya. Yang B langsung aja. Yang B-nya delta P sama dengan P0 kali XT. Kan tinggal ditanya XT, turunkan rumus lah, berarti XT sama dengan delta P per P0. Masukin, berarti 0,92 per 23,76. Dapatnya 0,038. Ingat ya, fraksi mol tidak ada satuan. Oke. Catatan sedikit yang harus kalian ingat. Jika tekanan uapnya besar, P aksennya besar, bahasanya mudah menguap. Jika P-nya kecil, suka menguap. Ini yang harus kalian ingat setiap catatan. Saya senang saya kasih lampu lah ya, biar ingat. Oke. Sampai sini dulu materi kita hari ini. Selebihnya nanti akan saya jelaskan berikutnya. Oke, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Oke.